nama saya Intan Nuraini Kaso dengan NIM 2402 1106 0014. Di video ini akan menjelaskan hasil dari rancangan prosesor sederhana yaitu dengan nama Lolbit. Lolbit ini didesain dengan arsitektur load store dan beroperasi pada data 32 bit. Prosesor ini memiliki 8 register tujuan umum dari R0 hingga R7. Ini daftar instruksinya. Selanjutnya yaitu tipe I, operasi immediate atau memori. Digunakan untuk akses memori, load, store, atau memuat nilai seperti LDE. Ini adalah penggabungan dari opcode, register tujuan, dan offset 22 bit. Di sini registernya ada S, DES atau SRC, dan selanjutnya itu base dengan semua ini 3 bit, 2 ini 3 bit, dan opcode itu 4 bit semua. Selanjutnya itu tipe J. J ini untuk operasi jump, branch, dan jump. Ini digunakan untuk instruksi lompatan bersyarat seperti JEQ. Bit ini instruksi ini mempunyai opcode 4 bit dan 28 bit untuk alamat lompatan atau target address-nya. Berikut ini adalah set instruksi yang telah dibuat. Pertama itu load. Load ini load immediate. Load memuat nilai konstan langsung ke register atau immediate addressing. Ini akan membuat nilai konstan yang sudah diketahui saat kompilasi, misalnya 6 bit atau 10 bit tergantung format tipe I yang digunakan. Kedua itu store. Ini untuk menyimpan data ke memori menggunakan pengalamatan, index atau displacement atau RB tambah offset. Kedua itu ketiga maksudnya itu I/O output. Instruksi ini berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan perangkat I/O eksternal. Instruksi ini mengirimkan nilai 32 bit yang tersimpan dalam register sumber atau RS ke port atau alamat perangkat keras luar seperti display dan atau peripheral. Selanjutnya itu untuk instruksi aritmatika dan logika LAU operations, itu ada add, sub, dan end. Ini operasi aritmatika dan logika register to register. Ini dasar sekali. Dan ini instruksi kontrol alur program. Ini CMP atau compare. Ini instruksi yang hanya memengaruhi flags register seperti ZF dan SF sebagai dasar keputusan. Dan JZ untuk jump if 0. Ini digunakan kayak JEQ yang tadi. Ini conditional jump yang berdasarkan status zero flag. Nah, bagaimana cara instruksi diproses CPU? Instruksi yang didaftarkan ini setiap instruksi harus melalui siklus mesin seperti fetch, dari fetch ke decode, ke execute, dan write back. Kalau kemarin kita lihat kalau fokusnya pada instruksi add ini. Sebagai contoh, fetch. Program counter mengambil kode biner 32 bit dan opcode 0 kali 2 dari memori. Selanjutnya decode. Control unit menginterpretasikan opcode sebagai add dan mengidentifikasi register-register yang terlibat seperti RD, RSI, dan RS2. Terakhir itu execute atau LAU. Ini arithmetic logic unit mengambil data dari register dan melakukan penjumlahan 32 bit lalu menghasilkan nilai baru. Ya, yang terakhir itu write back, hasil dari LAU yang ditulis kembali ke register tujuan yaitu RD, dan flags register diperbarui. Lalu ini untuk simulasi eksekusi instruksi. Di sini akan dilakukan perhitungan R2 sama dengan R0 tambah 5 dan penyimpanan hasilnya. Ini menggunakan 3 instruksi dari set Lolbit, yaitu load, add, dan store. Kondisi awalnya itu R0 sama dengan 10 desimal dan R1 itu sama dengan 0, R2 0, R7 base atau base registernya sama dengan bisa dilihat di layar.
Selanjutnya itu ke simulasi eksekusi instruksinya. Pertama itu Lodi atau Lodi R1 5. Ini untuk masukkan nilai 5 langsung ke R1. Ini immediate load. Lalu add R2, R0 dan R1. Ini untuk menjumlahkan R0 10 dan R1 5. Dan hasil disimpan di register R2. Selanjutnya store R2 dan 0 R7. Instruksi ini menggunakan pengalamatan base tambah offset data 15 dari R2 yang dikirim dan disimpan ke alamat memori yang ditunjuk oleh R7. R7 itu pointernya. Lalu JAK atau JEQ ini untuk menguji ZF. Dalam kasus ini ZF sama dengan 0 sehingga lompatan tidak terjadi dan PC pindah ke instruksi berikutnya. Berikut ini adalah hubungan desain dengan konsep arsitektur komputer. Desain LOLBIT itu mematuhi prinsip RISC dengan memisahkan secara ketat operasi perhitungan add, sub yang hanya dapat menggunakan register dari operasi akses memori, load, dan store. Ini memungkinkan CPU untuk mengoptimalkan siklus eksekusi instruksi. Lalu panjang kata watt atau watt lengthnya, penggunaan format 32 bit di seluruh register dan bus data menentukan bahwa LOLBIT dapat menangani operasi pada bilangan bulat atau integer hingga 2 pangkat 32 dan secara teoritis dapat mengalamatkan hingga 4 GB memori yang merupakan ciri khas komputer 32 bit. Selanjutnya itu pengalamatan relatif atau tipe I, format instruksi tipe I, RD, dan offset RB. Memungkinkan membuat pengalaman relatif menggunakan register basis RB ditambah offset. Ini penting untuk mengakses struktur data dan array dalam memori secara efisien. Yang terakhir itu unit control dan ALU, instruksi add dan sub dioperasikan oleh ALU. Sedangkan instruksi JEQ menunjukkan bahwa unit control processor harus memonitor flex register setelah setiap operasi aritmatika atau logika untuk menentukan alur lompatan program. Itu saja, terima kasih.